Itu pernah aku ngerias jenazah punya penyakit HIV. Oke. Aku sih mungkin secara psikologis aku tuh mungkin aku mikirnya, wah ini nangis karena nyesel gitu mungkin aku atau kecewa. Soalnya ini juga cemberut juga gitu. Dia nangisnya itu netes gitu, netes apa namanya air matanya gitu. Sebenarnya dia itu hasil dari kayak kepolisian gitu. Tuh kepalanya tuh bocor gitu, ada jahitannya juga gitu. Perawakannya tuh aku apal banget gitu. Besoknya kan aku berangkat kerja ya kan. Jadi persis banget apa yang aku rias kemarin. Ya ketemu kayak orang beneran, kayak ya aku kayak gimana sih orang ketemu papasan tuh kayak aku di sini satunya duduk gitu kayak ini yang aku rias kemarin gitu. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber wanita yang akan menceritakan pengalamannya selama menjadi pemandi sekaligus perias jenazah. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Mbak, kenalan dulu. Namanya siapa? Angel. Wow, Angel. Ini nih nama asli apa gimana nih? Nama panggilan, nama panggung. Oh, nama panggung. Di Saat aku kerja jadi perias jenazah. perias jenazah. Bukan pemandi jenazah. Pemandi juga. Oh, perias sekaligus pemandi jenazah. Juga, iya. Nah, ini tadi kesini dari mana nih? Habis tugas atau gimana? Iya, selesai kerja gitu. Oke, kita pesan minum dulu ya. Ya, boleh. Oke, Mbak. Nih, Mbak Angel. Saya punya menu sajian Jalan Buntu. Mau pesan minum apa? Air putih aja. Oh, yaudah, sama deh. Makasih ya, Mbak ya. Iya. Oke, Mbak Angel. Kita lanjut ya. Pengen tahu nih. Tadi kan dibilang profesinya perias sekaligus pemandi jenazah. Emang sudah berapa lama sih profesi ini? 2 tahun 8 bulan. Udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Nih, pernah nggak mandiin jenazah yang kondisinya itu kurang baik? Pernah. Kayak gimana tuh? Yang nggak ada kakinya, yang terbakar gitu. Mbak Angel, selama menjalani profesi ini, pernah nggak punya pengalaman mistis yang dialami? Ada pengalaman mistis. Yang seperti apa tuh, Mbak? Cuma kayak diketok aja. Oh, pada saat tugas tuh? Saat waktu itu tidur di kamar jenazah waktu itu. Nah, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Mbak Angel, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Mbak Angel, minuman sudah datang. Silahkan langsung dicobain aja. Terima kasih. Iya, Silahkan Mbak. Diminum. Ya, silahkan. Yeay. Sebelum kita cerita-cerita ya. Iya bener, biar lancar ceritanya. Oke, Mbak Angel langsung aja ya. Saya tuh pengen tahu nih, awal mula Mbak Angel ini bisa menjadi seorang perias dan pemandi jenazah itu kayak gimana sih? Jadi awal mulanya itu memang sebenarnya basicnya dari kecil tuh suka menggambar gitu. Dari SD, SMP, SMA itu aku suka menggambar. Terus akhirnya belajarnya tuh kayak apalagi nih yang harus aku pelajari gitu. Make up udah bisa gitu. Kayak ngerasa ilmu aku udah mentok gitu. Akhirnya belajar apa lagi yang belum aku bisa gitu. Akhirnya mungkin karena tuntutan ekonomi juga ya, tuntutan ekonomi, aku kerja apa ya yang nggak ada saingannya gitu. Akhirnya tercetuslah itu jadi perias jenazah gitu. Kayaknya jadi perias jenazah gak banyak saingan nih gitu. Akhirnya pengen jadi perias jenazah. Sebelumnya itu aku freelance ya, gitu, freelance. Jadi freelance itu ya karena panggilan juga. Dari mulut ke mulut, juga dari gereja ke gereja, dari rumah duka, dari rumah sakit, tuh dipanggil. Pada sering sih dari mulut ke mulut gitu. Nah itu, jadi kalau dipanggil ya kita
kita harus standby 24 jam gitu. Kalau freelance seperti itu. Nah, di situ juga saya merias juga dan juga mandiin jenazah juga gitu. Jadi kalau memang sebenarnya yang enak itu waktu shift yang bukan shift ya, waktu nerima panggilan yang saat malam gitu. Kalau nerima panggilan saat malam itu ya misalnya nih di rumah duka gitu ya. Ya kan udah dipanggil nih periasnya gitu. Kadang keluarga nunggu baju dulu kan gitu. Tapi saya sudah standby di situ gitu. Kadang namanya ngantuk kan ya kan jam 12 itu aku harus ke sana gitu kan. Jadi jam nunggu bajunya itu kan sambil ketiduran kan, nggak kerasa kan ketiduran begitu. Nah, itu kadang-kadang keluarga ya ini masih pulang dulu atau apa gitu kan. Kakaknya tunggu dulu di sini gitu. Saya ambilkan bajunya dulu ya gitu. Jadi ditinggal berdua tuh sama jenazah gitu. Ya itu ya pernah sih di kayak ketok-ketok gitu, kayak ada yang tok-tok-tok gitu. Kayak suaranya gitu. Kayak suara-suara seperti itu kan dibuka, akhirnya kan bangun kan di situ kan bangun waktu mungkin keluarga kali yang mau bawain baju gitu. Lalu dibuka, aku tengok-tengok nggak ada siapa-siapa gitu. Ya udah akhirnya tidur lagi gitu. Jadi ya dari situ sih aku yang ngerasa tuh ya sisi challenge-nya gitu, challenge-nya di situ. Terus waktu aku mau rias itu udah selesai sih riasannya, tangannya udah posisinya sudah mau diikat gitu ya, diikat tangannya, terus jatuh, aku balikin lagi posisi awal ini, jatuh lagi, balik lagi posisi awal, jatuh lagi, kayak balik itu berkali-kali. Akhirnya aku ajak ngomong sama aku buat aku ajakin bercanda gitu, kayak aku kadang jabatin tangan gini, ini apa opa gitu. Apa sih nggak pas ya ininya posisinya gitu. Ini Angel benerin deh gitu. Ini udah pas ya. Udah pas itu aku ikat, posisinya aku ikat tali tangannya tuh biar gini, dia nggak, kalau ini kan gini kan posisinya jenazah tuh. Tangannya merangkul seperti ini. Tuh habis itu aku ikat. Sambil aku ajak komunikasi, ngomong biasa kayak seperti ngomong sama manusia gitu. Nah, di situ ngerasa suka gitu loh ngomong sama jenazah itu, kayak enak sih ngomong sama jenazah itu, kayak ajak komunikasi mereka gitu. Ya seperti teman, seperti bestie aja gitu sama jenazah gitu. Ngerasa udah sedekat itu sama jenazah gitu. Dan juga ada beberapa sih ya, kayak saat mandiin ya, mungkin tantangan saat aku menjadi berias juga dan memandikan jenazah tuh, nggak semuanya jenazah tuh kan ya kondisinya mulus-mulus saja gitu kan. Kalau aku mah bilangnya yang spesial sama istimewa gitu ya. Aku kasih kodenya itu untuk aku pribadi ya, spesial sama istimewa. Kalau spesial itu yang mungkin kayak apa yang nggak wajar lah gitu. Kalau yang istimewa itu yang mungkin misalnya kecelakaan atau amputasi atau apa, itu yang spesial sama istimewa itu. Jadi karena kalau sebagai seorang berias jenazah dan mandi jenazah tuh omongannya tuh kayak sering mustajab gitu ya, suka sering kekabul gitu loh. Ucap tuh kayak kalau orang Jawa bilang ya, namanya sabtu dadi. Ya ketika kita berucap itu langsung jadi gitu. Misalnya kita ngutuk orang itu, dia langsung kecelakaan bener gitu. Itu yang aku rasain ya. Jadi makanya kenapa aku selalu mengganti kata-kataku yang konotasinya negatif itu menjadi kayak misalnya yang terbun-bun gitu, atau aku bilangnya yang istimewa
sama yang spesial gitu, yang istimewa sama spesial. Jadi menggantinya kata-katanya yang enak lah didengar juga gitu. Terus kalau yang aku nerima yang spesial sama istimewa itu, mereka itu kondisinya ya ada yang luka bakar segala macam. Itu aku harus bagaimana aku bisa merekonstruksi wajah mereka, Mas, kayak gitu. Bagaimana wajah mereka itu jadi seperti semasa hidup gitu. Lagi kan ya kasihan ya, siapa lagi sih yang nolong kalau nggak kita ini misalnya yang perias gitu kan nggak semua orang juga berani gitu kan. Karena yang spesial itu kayak yang terbakar begitu, kita harus bisa ngerti, kita harus menguasai namanya product knowledge ya, pengetahuan produk. Product knowledge itu ada 3. Yang pertama low end, yang low, yang kedua tuh yang middle, yang ketiga tuh yang high end. Yang low end itu yang murah-murah itu, yang mungkin yang terjangkau lah yang di masyarakat. Yang kedua tuh yang standar-standar tuh, yang rata-rata lah tuh. Yang ketiga tuh yang expert atau yang high end itu yang benar-benar yang mahal, yang mungkin ya di situ kita harus belajar itu produk itu. Maksudnya kesulitan dari seorang perias jenazah itu kita harus menguasai 3 ini. Kalau kita nggak menguasai 3 ini, kita nggak akan bisa terjun di dunia perias jenazah gitu. Karena kita akan menghadapi jenazah-jenazah yang spesial dan istimewa itu tadi. Misalnya yang istimewa tadi itu misalnya kayak terbakar, luka bakar itu kan, kita gimana sih harus menutupinnya? Kita harus pakai yang high end dong gitu, high end agar menutupi luka-lukanya seperti itu. Dan juga ada juga yang misalnya kayak maaf jerawatan begitu ya. Jadi kita atau komedoan tuh ada bopeng-bopeng itu kita harus bisa cover agar itu tuh seamless, ada nggak kelihatan kalau dia itu kayak seperti itu. Nah itu tugas kita. Dan challenge-nya tuh tingkat kesulitannya ya di situ gitu. Yang kita harus mikir cepat, kita harus gimana caranya kita bisa nih handle yang seperti itu yang spesial sama istimewa. Mbak Angel, tadi kan tugas di kamar jenazah ya. Itu saya pengen tahu nih kan, tidur. Maksudnya tidurnya di kursi, di meja, atau dikasih kasur buat selama menunggu atau tugas di kamar jenazah? Kalau di kamar jenazah, jadi di kamar jenazah itu kan karena saya freelance ya. Jadi setiap rumah duka, rumah sakit itu kan beda-beda. Kan ada yang kalau di rumah sakit kan ya nggak ada sofa dong, nggak ada ini ya duduk di kursi biasa itu, kita tidur ya udah tidur duduk gitu sambil kita merem terus tidur sambil nungguin ini warganya datang atau bawain bajunya gitu. Jadi ada kalau misalnya di rumah duka yang lain gitu, mungkin ada sofanya gitu. Aku mungkin tidurannya biar agak lebih selonjoran lagi, tapi nggak yang benar-benar tidur gini, enggak ya, kita tidur sambil duduk gitu kan, standby ya. Jadi ya tapi ya kita tetap siap gitu, siap siaga kita mau ngedandaninnya gitu seperti apa gitu. Jadi kita set lah gitu kalau saat mendandanin jenazah gitu. Kan kalau nunggu jenazah itu dari malam sampai pagi kan gitu ya. Kalau lagi tugas itu tuh berdua aja atau memang ada keluarga yang ikut menunggu? Semua yang kakaknya bilang ini semuanya aku udah pernah ngalamin, semuanya termasuk semuanya. Jadi yang ada keluarganya ya yang berdua sama tim, yang mesti ada timnya itu teman-teman begitu ya. Ada juga yang saya berdua sama jenazah juga ada juga gitu. Jadi semuanya pernah ngalamin gitu, nggak ada yang saya sendirian gitu, nggak ada yang yang enggak gitu loh, semuanya udah pernah gitu. Jadi yang ada keluarganya pernah, ada yang saya sama teman-teman gitu, ada yang
saya berdua sama jenazah gitu, pernah semuanya. Kalau sama, tapi kalau pribadi sih aku sukanya yang malah berdua sih sama jenazah, karena jenazah itu kan enak ya, jadi kalau mereka itu diem aja gitu kan. Aku pribadi sih, aku kan orangnya suka apa ya, suka menggambar, suka berkarya. Kan kayak misalnya melukis itu lebih enak tuh sendiri dengan kanvasnya gitu loh. Jadi merasa dengan jenazah itu kayak enak aja, nggak ada yang ganggu gitu. Kalau misalnya ada keluarga nih, kadang kan keluarga kan pasti menuntut dong gitu, menuntut ini eyeshadownya ini satu suara, mereka banyak suara gitu, mau eyeshadownya begini, eyeshadownya gini, kurang ini kurang apa ya. Jadi sering revisi akhirnya. Terus kalau yang sama tim ya biasa aja ya, mereka bantuin gitu, bantu kurang apa gitu. Jadi bantuin pakein baju kan, kalau misalnya badannya besar kan harus pakai temen ya gitu. Jadi bantu pakaikan baju sama jenazah gitu. Jadi jenazahnya agar biar cepat gitu. Kalau sendiri kan mungkin tenaganya kurang, kalau badannya misalnya 100 kilo, 150 kilo itu kan harus besar gitu. Kalau ngangkat juga balik badan segala macam itu harus ada temennya gitu. Kalau berdua sih, kalau sendirian sih kayaknya nggak sanggup, belum sanggup gitu. Mbak Angel sendiri nih mandiin jenazah laki-laki juga nggak sih? Atau cuma perempuan aja? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki. Jadi dua-duanya gitu. Iya. Nah, ada nggak sih cara-cara yang membedakan mandiin jenazah perempuan dan laki-laki? Cara-caranya mungkin kalau ini konotasinya kayak lebih kayak ke ritual gitu kali ya. Kalau misalnya ritualnya kalau cowok gimana, cewek gimana gitu, cowok gimana gitu, Yeah. kan. Kalau jadi kalau di saat aku kerja sih sebenarnya nggak ada yang dibedakan ya, karena sama aja. Mungkin kalau aku untuk dari segi pria, aku sih karena aku menghormati jenazah, aku lebih ngeskip yang bagian yang kemaluan gitu. Gitu, kemaluan aku nggak mencucikan gitu. Jadi aku juga merasa memposisikan diriku, aku kan punya area sensitif juga. Aku kalau dipegang itu sama yang bukan misalnya lawanku juga, aku ngerasa kayak ya malu, kayak aku nggak terima gitu. Jadi aku ngerasa posisikan diriku juga. Jadi kalau cewek aku yang bantuin bersihin juga, yang bawahnya juga aku benar-benar cuci sebersih itu gitu. Tapi kalau yang cowok aku skip yang itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh merasa juga aku jadi yang mandiin juga gitu. Jadi ya aku yang merasa jadi jenazah juga. Aku kalau dimandiin cowok yang dipegang area sensitifku juga nggak mau gitu. Jadi yang itu aku skip gitu, kalau yang bagian itu. Tapi dan untuk yang bagian lubang pupuk atau lubang dubur, itu aku cewek cowok bantu masukin gitu. Misalnya bantu sumpel, agar biasanya kalau jenazah tuh sebelum prosesnya tuh awalnya tuh jenazah masuk tuh diformalin atau enggak gitu kan. Kalau enggak biasanya kan dimasukkan ke dalam freezer gitu. Kalau memang dia diformalin, maka disuntikan, itu namanya formalin. Nah, formalin itu cairan itu tuh bisa keluar dari tubuh kita gitu. Kalau misalnya dia ada luka yang besar gitu, bisa keluar dari situ, dari mulut atau dari hidung gitu, bisa keluar cairannya. Salah satu juga kalau jenazah juga bisa pup juga gitu. Kalau mereka pupuk, maka kita bersihin dulu lubang duburnya sampai pupuknya keluar semua, baru kita bantu sumpel pakai kapas agar pupuknya tidak keluar lagi kayak gitu. Jadi di situ sih yang challenge-nya di aku gitu. Nah, tadi kan kalau laki-laki selalu ada yang di skip di bagian vitalnya gitu. Nah, itu siapa yang bersihin? Keluarga atau siapa? Dan pada saat memandikan itu cuma berdua, one on one, atau ada yang lain juga? Kalau saat itu sih aku sendiri. Kalau sendiri aku cukup bilas aja, pakai maksudnya
bilas dengan air mengalir aja gitu. Jadi misalnya nih kalau sabunnya yang dari, kan aku sabunin perut nih, sabunin perut, paha atas, terus sama yang bawah. Kan itu kan sabunin dari perut kan turun tuh pasti ke bagian yang itu. Ya udah aku siram aja gitu, udah aku ngerasa udah bersih. Kan udah kena sabun pasti bersih dong, tanpa aku harus, itu aku sendiri kalau aku sendiri ya. Tapi kalau ada teman, ya teman yang apa yang ini yang cowok sama cowok ya bantuin bersihin gitu. Jadi lebih apa ya, lebih menghargai lah ya sama jenazah itu agar lebih, karena aku juga merasa memposisikan aku juga sebagai jenazah juga. Aku juga kalau misalnya aku jenazah tuh aku juga nggak mau digituin juga gitu kan. Jadi perlakukan ya yang sebagaimana aku juga pengen diperlakukan gitu. Jadi ke jenazah. Oke, sepanjang pengalaman jadi pemandi jenazah ini, yang paling nyaman nih mandiin tuh laki-laki atau perempuan? Kalau aku pribadi nih, aku sukanya nyamannya sama perempuan karena, dan itu yang aku misalnya di keluarga itu Mas Ryan cuma yaudah nih sama Bu Angel aja yang full semuanya gitu, apa yang mandiin gitu. Itu aku berdua sama jenazah aku mandiin tuh aku lebih seneng gitu, karena ngerasa kayak sesama perempuan aku yang pasti aku tahu yang lebih bersih mana gitu. Jadi aku lebih nyaman sama yang terus badannya yang kecil, sama kecil kayak aku. Jadi aku balikin badannya tuh nggak susah, cuma aku dorong gini aja dia udah bisa balik badan gitu, sama bersihin punggungnya. Yang badan yang aku nyaman tuh yang pertama yang ukuran ya, agar memudahkan mobilitas aku untuk pergerakan itu. Yang kedua sesama perempuan. Ketiga apalagi ya, mungkin yang masih muda gitu. Kalau yang nggak banyak sakit yang bolong-bolong atau ini ya, kayak misalnya kecelakaan atau apa yang masih mulus, masih ini, itu yang ketiganya itu. Jadi kalau misalnya bolong-bolong kan, ini aku harus hati-hati ya, ini aku harus nyumpel atau apa dulu gitu. Jadi kan ribet nih. Jadi kalau yang aku suka itu yang pertama itu tadi yang mulus, ya apa yang kecil biar mudah mobilitas. Yang kedua yang perempuan, yang ketiga yang masih mulus dan masih muda. Jadi kalau masih muda juga enak kan di backupinnya kan, nggak apa wajahnya tuh nggak banyak keriput gitu. Pengalaman Mbak Angel nih mandiin jenazah, paling banyak berapa jenazah yang dimandikan selama satu tugas? 6 jenazah. 6 jenazah. Itu tuh maksimalnya ada nggak sih? Kayaknya 8 kayaknya, 7 atau 8. Itu nggak berhenti sih. Jadi misalnya kalau shift kan mungkin, kalau misalnya sekarang kan udah di rumah duka gitu ya, shift gitu. Ya ada jam kerjanya, mungkin 12 jam kerja gitu ya. Kalau 8 jenazah tuh memang kita full gitu. Istilahnya cuma makan doang gitu. Benar-benar kita nggak ada berhenti gitu. Misalnya ada jenazah, ini udah ada yang nunggu lagi gitu, kayak gitu. Jadi itu sih yang banyak itu 8. Jadi kayak ada lagi, ada yang nunggu lagi itu, dan itu minta cepet-cepet semua gitu. Oh, oke. Nah, mandiin jenazah yang paling sulit itu jenazah yang seperti apa? Mandiin jenazah itu yang banyak lukanya atau yang terutama bolong-bolong, karena kita kan misalnya nih mereka yang sudah nenek-nenek ya, atau punya penyakit dekubitus namanya. Apa itu? Dekubitus itu penyakit yang sebenarnya bukan penyakit sih, dia tuh kayak lama berbaring terus akhirnya tuh menjadi lubang gitu loh. Sering berbaring ke kanan akhirnya menyebabkan lubang pada pantat gitu, lubang pada tulang ekor gitu. Biasanya luka-lukanya sering di situ. Itu banyak tuh, udah dekubitus lubang di sini, lubang di punggung, lubang di sini, itu banyak sekali lubang-lubang itu. Nah itu saat memandikan tuh kan kita harus nge-skip ini biar airnya nggak masuk ke dalam otot, dan kadang itu tembus sampai otot sampai. Nah itu tuh yang bikin agak susah gitu kan, harusnya nggak di situ gitu. Maksudnya kalau gosok kan nggak biar nggak ke masukan aja sih itu. Aku ngerasa kayak kasihan aja sama jenazahnya.
kasihan airnya udah di sabunnya ntar masuk ke dalam kan kasihan jenazahnya gitu. Kasihan di situ. Nah, tadi kan kalau lagi tugas mandiin jenazah, saya mau tanya nih, kalau lagi merias jenazah nih, yang paling sulit jenazahnya yang seperti apa nih kalau lagi merias? Kalau kita kan sebagai pria jenazah tuh ada yang namanya ilmu rekonstruksi wajah. Bagaimana kita mengembalikan posisi jenazah itu seperti dia semula gitu. Kalau yang kan pasti mepet gini kayak yang menjulur ya kan, matanya melotot ini, terus itu kita gimana caranya menutup matanya gitu. Nah itu kadang susah gitu, kadang sudah kaku gitu, susah banget ditutupnya gitu, kita paksa gitu, kita lem pakai yang kuat gitu agar dia tidak buka-buka lagi. Terus kalau yang kan kita rekonstruksi ke wajah ya, kita masukin tuh lidahnya ke dalam lagi gitu, itu juga lumayan suka. Kadang lidahnya tuh kegigit berdarah juga ada gitu. Itu sih yang sulit ya kalau di aku. Jadi dan juga ada juga yang bagaimana merekonstruksi wajahnya itu menjadi cantik lagi gitu. Misalnya kebakar nih, kalau kebakar itu kan wajahnya udah ngelupas gitu kan. Jadi kita harus mengcovernya lagi seperti kulitnya bagus gitu, nggak bolong-bolong lagi, nggak luka-luka lagi gitu. Nah, kalau wajahnya yang, maaf nih kalau misalkan udah tua gitu kan keriputnya banyak gitu kan, itu ditarik-tarik apa gimana gitu? Kalau wajahnya udah tua itu biasanya ya itu kan keriput ya. Kadang kalau kita tap-tap gitu suka kulitnya ikut brush kita saat geser gitu. Geser juga. Misalnya ke sini ya ke sini, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Jadi ikut-ikut gitu. Karena mungkin udah kendor ya, udah keriput juga gitu. Jadi makanya kita gimana caranya biar itu lebih kencengan atau lebih apa ya, kita tap-tapnya pelan-pelan gitu sampai dia flawless lagi, misalnya bagus gitu. Tapi pernah nggak sih merias jenazah atau mukanya itu yang maaf nih nggak utuh, misalkan sebelah kayak gitu, pernah nggak sih? Kalau itu sih sebenarnya ya pernah. Kalau aku sih yang mata, yang kelopaknya itu dia nggak ada kelopaknya. Oh, nggak ada kelopaknya? Nggak ada kelopak matanya. Jadi ya gimana sih kalau kita kan nutup gini ya udah kayak gini gitu. Jadi ya yang kayak melotot itu yang itu sih yang aku menurut aku terserah. Ya nggak, tampilannya nggak ini sih, nggak banget gitu lah, kayak yang spesial itu tadi. Jadi yang nggak ada kelopak matanya gitu. Jadi gimana kita harus merekonstruksi, mungkin kita kasih wax ya biar lilin biar kembali seperti semula. Itu ada bulu matanya, dikasih bulu mata, harus ada bulu matanya gitu, biar nutup ini, biar orang juga ngeliatnya juga nggak serem gitu. Nggak mungkin kan dikasih kacamata gitu. Jadi kan kayak kenapa dikasih kacamata pas dibuka, wah gitu kan kelihatan ininya bola matanya itu. Jadi nggak di situ. Jadi ya itu sih yang saat kita ngerias yang nggak ada kelopak matanya itu. Kalau unik sih, kalau menurut aku serem versi aku ya. Kalau aku jenazah mau sespesial atau seistimewa apapun yang udah bentuknya udah nggak terbentuk, itu menurut aku nggak serem. Tapi yang serem itu yang dia memiliki penyakit penular. Itu serem menurut aku. Karena kenapa aku bisa bilang serem, karena itu bisa nular gitu ke aku. Tuh aku takut gitu situ, kayak ya malas aja nge-handle gitu, kayak kan aku pengennya yang ya kan kalau misalnya dari 1 tahun kerja gitu ya, mungkin kalau yang dapat yang penyakit menular tuh ya kena hitungan jari gitu kan dari 1 tahun itu. Nggak sering, nggak setiap saat itu dapat yang begitu terus gitu. Itu yang aku paling
enggak, itu ya kayak misalnya kayak kena penyakit HIV atau misalnya dia terkena kayak COVID gitu. Itu yang bisa melalui udara itu. Kan kita udah ribet pakai hazmatnya ya kan, kita harus proper gitu saat merias jenazah gitu. Habis itu kalau yang rias itu ya dibuang kita ini. Kalau untuk dari segi menariknya yang masanya ini tuh ya saat jenazahnya menangis gitu. Menangis. Nangis. Itu pernah aku ngerias jenazah punya penyakit HIV. Oke. Ya dia tuh kiriman dari suatu daerah itu kan. Rumah sakit. Nah, rumah sakit itu memang ya itu ada maksudnya khusus yang begitu gitu ya. Terus wah ini udah dikasih tahu lah kalau ini ada penyakit ini gitu. Kita harus siap gitu. Itu yang aku takut gitu ya. Aduh, nggak ikut, males banget aku udahan gitu. Padahal orangnya secara tubuh itu fisiknya tuh oke, masih muda. Kebetulan kena penyakit HIV itu dia karena homoseksual kan ya. Homoseksual gitu. Mungkin atau menyesal gitu ya, menyesal saat seumur hidupnya itu enggak. Aku sih secara psikologis aku tuh mungkin aku mikirnya, wah ini nangis karena sisi psikologisnya berpikiran gitu loh. Itu mungkin karena nyesel gitu mungkin aku atau kecewa. Soalnya ini juga cemberut juga gitu. Ekspresinya tuh juga cemberut. Karena nyesel ya gitu. Itu masa hidupnya mungkin karena begitu tuh gitu karena akhirnya ya meninggalnya begitu. Semua orang itu pasti meninggal, pasti mati gitu loh. Jadi kenapa orang tuh pasti takut akan kebenaran gitu loh. Ya maksudnya mereka tuh merasa hidupnya tuh ya ada besok, besok kerja ini terus di siklus itu aja, tapi tidak pernah memikirkan endingnya gitu. Disitulah kenapa kok makanya orang tuh ya maaf ya sekarang pergaulan tuh kayak homo kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak pernah ada menyesal ya maksiat terus kayak gitu. Tapi nggak pernah mikirin oh ya besok ya kita meninggal kita bawa apa amal gitu ya kan. Jadi di situ sih. Jadi aku sebagai presiden saya itu juga aku selalu selalu berkesadaran penuh gitu loh. Kesadaran penuh. Oh iya, besok aku tuh meninggal tuh harus berbuat banyak berbuat baik ya, biar aku tuh meninggal tuh nggak nyusahin orang, biar meninggal tuh aku punya banyak harta tuh biar sekarang meninggal tuh apa duit pemakaman tanah beli. Jakarta makam tuh sewa loh. Jadi ntar kalau udah numpuk ya ditumpuk lagi sama mayat. Kalau misalnya mungkin kalau teman-teman yang ada yang belum tahu gitu ya, sekedar info gitu ya. Kalau sudah meninggal masanya sekian tahun gitu, ya udah habis itu diperpanjang nggak? Kalau nggak ntar ditumpuk lagi sama jenazah lain gitu. Jadi ya itu sistemnya. Jadi yang membuat aku mindsetnya jadi lebih semangat kerja gitu, buat aku besok harus banyak uang nih biar aku tuh bisa dimakamkan dengan layak gitu. Kalau aku nanti makam tuh aku punya tanah sendiri, aku bahkan udah beli gitu misalnya nih, aku udah beli makam buat aku sendiri. Jadi aku kalau mau meninggal enak gitu, udah nggak mikirin tanah, nggak mikirin apa, udah siap gitu, udah ada. Bahkan kayak bahkan aku di rumah nih, ini beneran ya, aku di kosan aku tuh ada tengkorak, tapi tengkoraknya bohongan ya, maksudnya itu juga aku ngeliat sebagai pengingat gitu loh. Jangan lupa ini aku tuh mati tuh suatu kepastian gitu loh. Jadi pengingat untuk diri sendiri. Banyak tengkorak kayak nisan-nisan gitu tuh banyak di kamar. Kayak buat pajangan gitu. Jadi buat pengingat diri gitu. Kayak miniatur kuburan gitu. Kayak jadi buat pengingat gitu loh. Sebagai diri aku sendiri. Oh iya, aku tuh besok tuh meninggal tuh biar nggak nyusahin orang, banyak berbuat baik ya, biar aku tuh meninggal tuh seperti ini gitu.
tapi aku nggak pernah takut mati karena aku ngerasa apa ya, hidupku ini seperti tugas gitu loh, tugas yang misalnya yang kayak ibaratnya hero gitu, kayak kamu pahlawan nih apa untuk menolong jenazah-jenazah. Kalau aku ngerasa, kenapa aku nggak pernah takut mati, karena aku udah banyak nolong jenazah gitu ya, jadi pasti nanti yang di atas ngerti kok kalau ini sudah maksudnya ini yang sering bantuin aku gitu loh. Kenapa itu aku ngerasa secure, aman gitu, karena udah banyak bantu orang. Pasti alam tuh pasti ngerti kok, pasti ngerti kalau aku tuh sering bantuin orang, pasti ntar aku juga dipermudah apapun itu. Itu pun juga sekaligus aku ntar mati seperti apa juga aku sudah tenang gitu, karena sudah berpikiran sejauh itu gitu. Oke, Mbak Angel tadi kan dibilang jenazahnya yang dirias itu kan menangis ya. Itu tuh menangis pada saat dirias atau dari pertama awal masuk sudah menangis? Pada saat dimandiin juga gitu. Oh, yang HIV itu ya. Nah, waktu yang di HIV itu dia nangisnya itu netes gitu, netes apa namanya, air matanya gitu. Netesnya sedikit gitu. Tapi aku ngajak ngobrol, kenapa nangis? Jangan nangis gitu. Udah nggak usah nangis gitu. Apa yang udah terjadi ya udah terjadi, jangan nyesel, itu kan kamu sudah tahu resikonya gitu. Kalau ini ya mungkin itu nyesel gitu ya, mungkin kalau secara psikologis aku tuh mungkin nangis tuh karena nyesel, soalnya juga ekspresinya cemberut gitu. Jawab nggak pas ngomong gitu? Enggak jawab sih. Atau dengar suara? Kalau misalnya jawab sih enggak, jenazah enggak jawab. Cuma aku ajak komunikasi aja, ngomong gitu. Tapi dia enggak komunikasi enggak dua arah gitu, satu arah aja. Sampai selesai rias itu masih menangis atau berhenti? Iya, nangis sedikit. Tapi setelah aku ajak ngomong gitu, udah tenang, jangan nangis gitu. Ya akhirnya enggak menetesin lagi. Karena aku udah ngomong gitu. Mbak Angel pernah nggak nih ngalamin ketemu sosok yang pernah dimandiin atau yang pernah dirias? Kalau yang dimandiin, ya jadi pernah tuh aku inget banget ya aku ini. Jadi sebenarnya dia itu hasil dari kayak kepolisian begitu. Tuh kepalanya tuh bocor gitu, ada jahitannya juga gitu. Aku inget banget, pokoknya tuh botak, tinggi, gede gitu ya kan, Chinese gitu kan. Perawakannya tuh aku apal banget gitu. Terus besoknya kan aku berangkat kerja ya kan, ya nggak mimpi nggak apa, ya itu bener-bener real. Aku tuh kayak ketemu ya, aku tuh selalu mikirnya kayak kebetulan, mungkin ya kebetulan gitu. Jadi persis banget apa yang aku rias kemarin, ya ketemu kayak orang beneran, kayak ya aku kayak di mana sih orang ketemu papasan, kayak aku di sini satunya duduk gitu, kayak ini yang aku rias kemarin gitu. Ini kayak yang aku rias kemarin gitu ya. Aku mukanya kok ya udah, namanya juga kalau di transportasi umum kan cuma lihat-lihatan gini, ya udah aku habis itu mengalihkan gitu. Tapi diam-diaman kita nggak say hi gitu, nggak apa, nggak. Ya udah kayak sepintas itu mengalihkan pandangan gitu. Berarti itu pagi atau siang atau malam? Siang bolong. Siang bolong. Itu lumayan cukup sering sampai sekarang juga. Tapi ya nggak sering-sering banget ya, beberapa itu. Kadang nenek tuh. Kadang pernah ada sih yang dia itu yang maksudnya yang meninggal gitu ya. Itu kayak mirip yang aku ketemu kemarin di Transjakarta gitu. Itu juga pernah. Tapi itu cuma sekali doang, nggak salah itu. Dia yang sebelum meninggal itu, sebelum meninggal, ini kayak yang aku ini kemarin ketemu kemarin, sekarang aku rias gitu. Itu juga pernah itu. Benar-benar ketemu orang gini gitu. Nah, itu sosok-sosok yang ditemuin itu pada saat ketemu, seperti yang ngenalin nggak sama Mbak Angel? Atau dia lempeng-lempeng aja gitu? Lempeng-lempeng aja, yang lempeng tapi ngeliatin aku gitu. Kalau orang mungkin
perjalanan-perjalanannya nggak dimimpiin atau apa gitu ya. Aku enggak, aku memang benar-benar ketemu orang itu ya, kayak ya, manusia gini, manusia beneran gini. Tapi lihat-lihatan gitu. Tapi ya namanya lihat-lihatan kayak itu kayak aku lihat kemarin gitu. Tapi aku akhirnya mengalihkan pandangan dong gitu. Mengalihkan pandangan lihat apa gitu. Akhirnya ya orangnya hilang-hilang sendiri. Entah aku tuh juga lupa itu dia yang turun duluan atau aku udah nggak mikirin itu. Jadi misalnya terus yang turun duluan siapa? Kamu apa ini? Biasanya kan orang itu aku juga udah nggak ini kayak kan udah mengalihkan ya. Aku juga nggak tahu tuh namanya juga Transjakarta kan rame. Kadang ada yang berdiri ketutupan jadi yang itu jadi hilang sendiri gitu kayak gitu. Mbak Angel, saya penasaran nih kan udah lama ya profesinya tuh sebagai pemandi dan perias nih. Pasti lebih sensitif. Pernah nggak atau bisa ngerasain nggak kalau pada saat tugas itu akan ada yang meninggal nih dan akan ditanganin sama Mbak Angel? Pernah waktu aku freelance. Jadi kebetulan aku di kos-kosan ya, di kos-kosan. Jadi waktu di kos-kosan itu kebetulan kan punya tetangga gitu. Jadi tetangga aku tuh nenek-nenek gitu. Kos-kosannya bukan yang kos-kosan tingkat itu yang ada pagarnya, jadi kos-kosan yang kayak yang biasa gitulah, yang nggak elit gitulah ya. Itu di seberang tuh ada nenek-nenek, karena aku suka nyapa nenek-nenek gitu kan, kayak bu gitu. Tuh, ya kadang ya gitu kan, kadang manggil Neng gitu kan, ya. Neng gitu ya, seringkah kita menyapa gitu. Ada suatu ketika nih si ibu ini sehari sebelum aku datang ke tanda itu tuh udah nggak ini lagi ke aku. Nah itu aku subuh jam 3 itu aku diketok. Ketok tuh kayak gitu, siapa sih ini tuh tapi aku ngantuk banget ya, aku tuh nggak mau bangun, terus diketok lagi. Aku pada saat ini enggak, ini mimpi gitu, karena biar aku tidur gitu, enggak mimpi. Jadi kan kayak pertama kan alah kebetulan ini mungkin aku gitu, yang kedua ini masih mimpi gitu, mimpi gitu. Kedua, kalau diketok lagi, ketiga berarti ini beneran gitu. Ketok lagi, itu kan yang pertama kebetulan, yang kedua itu lagi kan ketok lagi, ketiga makin kenceng lagi gitu. Terus kan udah 3 kali jawaban nih, aku masih denial gitu sih, nggak percaya, itu apa sih kok ketok ini mimpi, tapi kalau 4 kali ini berarti ini beneran gitu. Akhirnya diketok lagi, makin kenceng lagi. Kayak gitu, ngetok terus. Berarti udah 4 kali jawaban dong, berarti kan oke, yes gitu. Aduh, ya aku bangun gitu. Aku buka, nggak ada siapa-siapa dong gitu. Ternyata besoknya, karena itu jam 3 pagi, kayak males banget gitu. Siapa sih yang udah mau subuh gini bangunin gitu. Besoknya sih yang manggil aku Neng itu oma itu, ya ibu itu meninggal. Meninggal. Jadi aku juga yang mandiin. Oh gitu. Aku yang mandiin gitu. Oh lah, yang minta dimandiin ternyata. Minta dimandiin sama aku gitu. Oh udah, feelingnya dari situ. Oke, nah ini kan setelah punya profesi kan, punya nggak waktu sebelum berprofesi sebagai pemandi dan perias ini, feeling seperti itu, pernah nggak? Karena mungkin aku nggak tahu ya, orang bilang katanya indigo punya sensitif atau ini ya, lebih sensitif itulah. Dari dulu waktu remaja lah ya, dari remaja tuh sudah mulai merasakan itu. Tuh pernah tuh aku ada mimpi sebelum orang itu meninggal. Jadi kebetulan punya mantan gebetan. Jadi mantan gebetan ini tuh punya bapak gitu kan. Jadi aku mimpinya tuh 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama itu aku mimpi
aku pakai baju hitam-hitam. Aku pakai baju hitam-hitam, kenapa ini? Gitu. Wah, kok apa ada yang meninggal ya gitu. Aku udah feeling ada yang meninggal gitu. Terus hari kedua aku kok ngerangkai ini yang keranda mayat kan ada kayak rangkaian bunga tuh yang kayak kalung itu lah, roncian bunga. Aku ngeroncek tuh hari kedua tuh mimpinya tuh. Aku kok ngeroncek bunga sih? Ya aku kenapa kok mimpinya berurut? Udah pakai baju hitam sambil ngeroncek. Ini kan baju hitam yang kemarin yang aku pakai. Itu mimpinya kayak nyambung gitu loh. Terus hari ketiga itu aku mimpi sama mantan gebetan aku itu iring-iringan. Nah ini kan aku pakai baju hitam. Nah ini kan yang roncian yang kemarin, tapi udah keranda gitu. Terus sama mantan pacarku nangis-nangis gitu. Terus sama keluarganya sama banyak orang gitu pakai baju hitam. Loh, kemarin aku pakai baju hitam. Terus aku ngeroncek. Sekarang aku ikut iring-iringan. Siapa yang bapakmu gitu. Aku udah bilang gitu. Aku besoknya di hari kan tuh malamnya di hari ketiga tuh kan malamnya kan. Aku paginya aku cerita sama bestie aku itu di teman sebangku. Aku mimpi gitu. Apa ini bapaknya ini mantan gebetan aku meninggal gitu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, pamali gitu. Kamu ngomongnya yang baik-baik gitu, panjang umur itu mah. Enggak bener, aku tuh mimpinya kayak tiga hari berturut-turut gitu. Itu beneran gak sih gitu kan? Nah itu di situ aku akhirnya dan itu tepat di jam itu kan masuk pagi kan. Aku ceritanya jam 7 jam 8-an gitu. Jam 10 tank itu 10 pagi ya. Itu ada halo-halo tuh yang di jaman SMA tuh yang kayak bel itu kan ada pemberitahuan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa meninggal telah berpulang bapaknya itu semoga tenang gitu. Maksudnya udah ada pemberitahuan waktunya sumbangan gitu kan. Bukan bener, ini mimpiku bener loh gitu. Nah, aku udah bilang gitu ke teman aku. Jadi dari semenjak situ tuh aku tuh punya kepekaan batin dari dulu gitu, punya kepekaan batin gitu. Kayak spiritualnya tuh ya kesadarannya tuh tinggi gitu. Itu sebetulnya di keluarga sendiri ada nggak nih yang sensitif atau turunan gitu? Dari orang tua atau buyut-buyut gitu? Tahu nggak? Pernah nanya nggak? Kalau mungkin karena abah aku tuh suka tirakatan begitu ya. Kalau sensitifnya sih mungkin sedikit gitu. Jadi mungkin dari garis keturunan abah aku gitu. Karena suka rajin tirakatan. Jadi untuk sensitifnya seperti itu tuh kepekaannya tuh lebih tajam gitu. Sama feeling kayak feelingnya kita ngomong duluan gitu, kita diberi pertanda dulu baru kejadian gitu. Kita feelingnya nggak pernah meleset gitu, kayak gitu sih. Jadi mungkin dari keturunan dari abah aku. Oke. Nah, pernah nggak menangani jenazah yang permintaan dari keluarganya itu spesial gitu? Ada nggak? Kalau misalnya nih tuntutan keluarga biasanya kalau kayak gitu kan berarti masuknya tuntutan keluarga ya. Mintanya tuh pasti misalnya udah tipis nih, pengen ditipisin lagi, udah tipis, makin tipis lagi. Akhirnya sampai benar-benar dihapus make up-nya. Oke, padahal ya nggak ada make up. Jadi itunya yang menurut aku tuh keluarga itu menuntut yang terlalu pengennya yang senatural mungkin gitu. Padahal udah bikinnya natural tapi tetap bagi keluarga kurang tipis akhirnya sampai dihapus gitu tantangan gitu, biar sabar gitu. Kayak sama keluarga ya gitu ya, kita sabar gitu ya, udah sabarin aja gitu. Nah, Mbak Angel pernah nggak menangani jenazah yang dari keluarga sendiri atau saudara? Kayak temen gitu ya. Ya, atau saudara dari keluarga gitu?
Ya saudara, ya ada. Pernah berarti? Ya mandiin ya pasti. Tapi cewek gitu biasanya. Feel-nya kayak gimana? Beda nggak sama orang lain? Sama aja gitu. Maksudku, aku bersihin dia biar lebih bersih. Kalau orang lain kayaknya nggak bersih gitu. Aku lebih kayak kerasa saudara aku sendiri harus yang lebih bersih lagi gitu. Oh. Jadi lebih ke sama keluarga sama saudara sendiri itu lebih feel-nya lebih apa ya? Pengen lebih yang bagusin lagi gitu, lebih bagus lagi gitu. Kalau sama ini, maksudnya mungkin lebih rapi lagi, lebih apa maksudnya kalau ada daging-dagingnya mungkin aku gosok-gosokin yang ini gitu. Sebenarnya kan kalau daging itu sebenarnya nggak perlu digosok ya. Kadang kulitnya jenazah itu ini gampang lupas gitu. Jadi makanya itu sebenarnya malah harus di-skip malahan. Jadi jangan terlalu ini, takutnya nanti malah robek, malah berdarah malahan gitu. Jadi sensitif. Tapi kalau mau sama keluarga tuh pengennya lebih bersih lagi gitu. Pertanyaan terakhir nih, dari awal keluarga itu mendukung nggak menjadi profesi pemandi jenazah dan perias? Atau sebelumnya memang izin dulu? Apa gimana? Sebelumnya nggak bilang. Oh, nggak bilang? Nggak bilang. Takutnya malah ya emang seperti apa yang aku pikirin. Karena memang sebenarnya kita mikirin tuh malah jadi beneran gitu loh. Misalnya takutnya nanti pasti mama kayak nggak ada kerjaan lain. Ya bener, mama aku bilang gitu. Ma, aku ini jadi perias jenazah, mau mandiin jenazah. Aku kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu kan. Awalnya keluarga gitu, tapi sekarang kalau ada tetangga yang meninggal gitu ya, kan pernah tuh yang pas di kos itu, kan ada tetangga tuh yang suka manggil aku Neng itu meninggal itu kan. Itu jadi sekarang itu tuh ada tetangga yang ini bantuin gitu. Jadi malah bentuk supportnya mungkin nggak, ayo gitu, itu bantuin tuh apa. Itu kan salah satu bentuk support bahwa berarti mendukung dong aku kerja seperti ini gitu. Itu bantuin tuh mandiin, itu biar bersih, bantuin. Kalau muslim ya bisa, yang non muslim juga bisa gitu. Yang sama keyakinan bisa, yang beda keyakinan pun juga bisa. Siap gitulah. Oke. Nah, itu keluarga mulai menerima itu setelah berapa lama menjadi seorang pemandi dan perias? Itu baru bilangnya itu setahunan atau setahunan lebih gitu. Oke. Pasti kan ya gimana ya, kan ngomong kan nanti takut kan kalau didoain apa ini kok nggak ada kerjaan lain aja gitu kan, jadi takutnya tuh ngucapin yang enggak gitu, ternyata enggak gitu. Awalnya aku kasih penjelasan juga sih, Ma ini kan juga tolong orang, jadi kan apalagi kalau nggak yang kita yang bantuin, kalau nggak kita lagi yang nolongin mandiin siapa lagi gitu ya juga ya. Jadi lebih ke kasih penjelasan pelan-pelan aja ke orang tua, akhirnya ya nggak lama sih kasih pengertian, orang tua luluh juga gitu. Nah, Sobat Buntu, saya mau tanya nih, buat kalian yang wanita, ada nggak punya keinginan untuk menjadi seorang pemandi atau perias jenazah? Dan saya ingin tahu alasannya. Silahkan isi komentar. Mbak Angel, terima kasih nih udah datang, sudah cerita semua pengalamannya sebagai pemandi dan perias. Tapi saya ada yang penasaran satu lagi. Ini make up-nya itu sama nggak sih sama yang buat yang masih hidup gitu? Sama aja. Sama? Sama aja. Biasa aja atau branded? Ya itu tadi yang kan ada 3 nih produk knowledge. Ada yang low end, ada yang middle, ada yang high end gitu. Ya tergantung sama kondisi mukanya. Kalau anak-anak kita pakai yang low end aja mungkin udah bisa masuk gitu. Tapi kalau yang kayak luka-luka, kita harus nge-covernya harus lebih dong gitu, misalnya, lebih nutup lagi, ya terbakar. Kita harus pakai yang high end dan yang harus yang bagus gitu biar nge-cover gitu. Jadi jangan yang standar juga, kita takutnya ntar nggak nutup gitu. Jadi lebih ke situ. Dan kalau yang bolong-bolong ya kita harus bisa ngerekonstruksi, kita pakai lilin biar nutupin bolongnya gitu. Kita bantu ngejahit gitu. Tapi kalau ngejahit sih jarang sih, itu lebih ke perawat gitu. Kita bantu ngembaliinnya biar lebih bagus lagi aja. Oke, Mbak Angel, kalau punya pasangan sesama profesi mau apa enggak? Nggak tahu, nggak bisa menjawab. Oke, nggak usah dijawab. Oke, Mbak Angel, makasih banget. Sukses buat pekerjaannya dan salam buat keluarga.
Terima kasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Mbak Angel sebagai pemandi dan perias jenazah. Dan buat kalian nih, jangan pernah bosan-bosan dan tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.